Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Natuna hari ini akan memenuhi tugas coaching supervisi akademik. Saya sendiri Mimianti dari SMP Negeri 2 Bunguran Selatan. Saya Hamdani dari SDN 604 Cimaga Selatan. Saya Azian dari SD Negeri 006 Cimaga Selatan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual dalam supervisi akademik. Ada sebagai peran menjadi pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hamdani. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Hamdani akan melakukan proses coaching bersama Ibu Mimi ya. Ya. Baik. Sebelum proses coaching, ada sedikit yang ingin kita bincang-bincang. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Baik. Dalam proses coaching, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Dan saya juga akan mengamati respon atau jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum observasi, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Dani. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Pak Dani kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Pastinya tentang kompetensi inti coaching itu sendiri Pak. Pertama itu tentang hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Kemudian kompetensi bagaimana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang pastinya itu yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan ini itu seperti apa Pak? Yang pastinya itu Pak, indikator ketercapaiannya saya akan melihat coaching sudah bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang dihadapinya, kemudian coaching memiliki rencana aksi yang harus dilakukannya. Baik, terima kasih Pak Hamdani atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar dan silakan melakukan proses coaching. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model TETA ya. Iya Pak. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Yang saya capai itu Pak adalah untuk meningkatkan kemampuan saya Pak dalam mengelola waktu biar lebih efektif Pak. Ya, baik Bu. Tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu ini. Nah, apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi selama pengelolaan waktu ini? Hambatan yang saya rasakan itu Pak, saya mengalami kesulitan Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas saya karena ada waktu yang bukan itu Pak. Baik Bu, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi.
kira-kira apa rencana aksi yang konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Saya tuh berencana Pak ingin membuat jadwal yang terstruktur dan memprioritaskan mana-mana tugas-tugas yang lebih penting berdasarkan tingkat urgensinya Pak. Bagus, rencana yang jelas Bu ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat semacam remaja gitu Pak dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Baik Bu, terakhir Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Saya tuh berencana untuk minta bantuan Bapak juga untuk memantau perkembangan saya secara berkala dan juga dan juga untuk meminta umpan balik dari rekan kerja nih Pak. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga berhasil. Saya tunggu hasilnya Bu ya. Ya baik Pak, terima kasih juga Pak. Baik, Pak Hamdani masih semangat Pak? Alhamdulillah Mas. Baik, proses coachingnya berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Ya, baik. Setelah proses observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Hamdani. Boleh Pak? Boleh. Baik. Yang pertama adalah apa yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Hamdani? Baik Pak, tadi saat proses coaching saya sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, itu menanyakan tujuan, identifikasi, dan aksi yang tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching itu sendiri Pak, yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Hamdani, terima kasih atas jawabannya. Berdasarkan penjelasan dari Pak Hamdani tadi, Pak Hamdani sudah berhasil menggunakan percakapan dengan alur Tirta. Ini sudah sesuai dengan apa yang sudah saya amati ya Pak. Kemudian untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Hamdani kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Oke Pak, saya akan lebih jauh mengenal atau memahami tentang proses coaching itu sendiri Pak melalui alur cerita, nah supaya bisa saya terapkan di pembelajaran di kelas maupun dapat saya kolaborasikan bersama rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik Pak Hamdani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching ini dengan alur yang sesuai dan semoga hasil dari proses coaching ini seperti yang Bapak harapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sehat tadi Pak? Alhamdulillah. Jadi hari ini Bapak ingin melaksanakan proses coaching ya Pak? Iya. Dengan Pak Hamdani gitu-gitu? Iya. Baik Pak, sebelum proses coaching kita laksanakan ada sedikit yang ingin saya sampaikan dengan Bapak. Kita bincang-bincang dulu boleh Pak? Boleh. Oke Pak, dalam proses coaching akan saya nilai nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu nanti sudah sesuai dengan alur kita ya Pak ya, kita dengan alur kita. Lalu apakah nanti coach akan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Saya juga akan mengamati respon dan jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan dari coach nanti Pak. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita melaksanakan observasi nih Pak, saya ingin
menanyakan sesuatu nih dengan Bapak. Kompetensi apa tuh yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Baik Bu, yang pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang betul. Dari kompetensi yang ingin Bapak capai tadi, spesifiknya apa yang ingin Bapak kembangkan untuk observasi hari ini? Yang jelas yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak. Dari indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan ini tuh yang seperti apa, Pak? Yang ingin Bapak kembangkan? Indikator ketercapaiannya ya Bu, saya akan melihat coach sudah bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Juga coach memiliki rencana aksi yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu aja Pak pertanyaan untuk sebelum kita melaksanakan proses coaching ini. Terima kasih atas waktu Bapak, dan mudah-mudahan proses coaching ini akan berjalan lancar. Silakan Bapak melakukan proses coaching, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Handeni. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching dengan menggunakan model cerita ya. Yang pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sisi coaching hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu secara lebih efektif lagi. Baik, paham ini tujuannya bagus. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Pak Hamdani. Apa saja hambatan atau kendala yang Pak Hamdani hadapi dalam mengelola waktu? Jadi saya itu sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Baik, Pak Hamdani, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Pak Hamdani lakukan untuk mengatasi masalah. Apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Hamdani lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Hamdani? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur Pak. Kemudian dari jadwal yang telah saya buat ini, saya akan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Baik, bagus sekali Pak Hamdani. Sekarang bagaimana Pak Hamdani akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Apa yang dapat membantu Pak Hamdani dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba Pak untuk membuat reminder untuk mengajak rekan kerja dan mendukung rencana yang saya buat. Baik, bagus sekali Pak Hamdani. Yang terakhir, bagaimana Pak Hamdani akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Pak Hamdani dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik, saya akan meminta bantuan juga kepada Pak wali kepala sekolah untuk memantau perkembangan saya secara berkala. Kemudian saya juga meminta umpan balik dari rekan-rekan kerja Pak. Saya akan mencari sumber-sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik, sangat bagus sekali Pak Hamdani. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam mensukseskan proses coaching ini. Semoga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan tanpa halangan. Begitu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zian, bagaimana tadi proses coachingnya? Pada berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar. Pak, setelah proses observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Bapak. Iya, boleh. Apa yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi? Baik, tadi saat proses observasi coaching sudah melakukan percakapan dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berdasarkan penjelasan dari Pak Azian tadi, saya rasa Bapak sudah berhasil menggunakan proses dengan alur kita. Ini sesuai dengan yang sudah saya amati ya Pak ya. Jadi kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini Pak? Saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur kita supaya bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan itu bisa tercapai dengan lancar ya Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk hari ini. Semoga Bapak sukses selalu, lancar dalam kegiatannya. Baik Pak, itu aja mungkin saya rasa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu, hari ini Bu Mimi akan melakukan proses coaching bersama Pak Ajan. Kita dulu. Iya Pak. Baik Bu, sebelum proses coaching ada sedikit kita menjadikan dulu nih Bu. Boleh ya? Boleh Pak. Dalam proses coaching yang akan saya nilai nanti itu sesuai dengan rumus penilaian Bu ya. Nah, saya akan mengamati apakah langkah-langkah itu sudah berjalan dengan alur kita atau apakah kok nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan pokok sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Ibu. Nanti saya juga akan mengamati atau merespon jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan dari coaching itu ya. Nah selanjutnya jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sebelum observasi saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ini. Nah kira-kira ini potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coach pada hari ini, proses coaching ini sendiri? Jadi potensi yang saya capai lupa pastinya juga umum, kemudian kemampuan kreatif, dan juga ini Pak kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya bagian mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Saya ingin spesifikkan pada bagian ini Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira indikator pencapaian dan tujuan dari pengembangan seperti apa yang ingin diharapkan? Indikator pencapaian yang ingin saya indikator pada pencapaian yang ingin saya capai itu Pak, saya ingin melihat coaching sudah bisa melakukan solusi dan juga coaching memiliki rencana aksi yang harus dilakukannya. Terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Semoga semoga coaching yang hari semoga coaching pada hari ini berjalan dengan lancar Bu ya. Bertemu di sini. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, selamat pagi Pak Jan. Selamat pagi Bu.
Jadi kita hari ini melakukan sesi coaching ya Pak. Ya. Kita menggunakan model kita. Baik, sebelum kita coaching, saya ingin mulai dengan tujuan dari coaching kita hari ini Pak. Sebenarnya apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu secara efektif. Baik Pak, tujuan yang jelas. Jadi sekarang kita identifikasi dulu nih hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Apa saja Pak hambatan-hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam pengelolaan waktu itu Pak? Saya sering merasa kesulitan Bu dalam menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan. Baik, setelah kita identifikasi hambatan tadi, mari kita lanjutkan dengan rencana aksi. Kira-kira rencana aksi yang bagaimana yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi tadi? Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Saya akan berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Baik Pak, bagus ya Pak. Jadi rencana aksinya jelas. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini Pak? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan sejawat untuk mendukung rencana saya tersebut. Baik Pak, terakhir ya Pak. Bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana Bapak ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana Bapak ini? Saya akan meminta dukungan dari Ibu untuk membantu saya dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik Pak, itu tadi kita sudah melaksanakan proses coaching ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar dan nanti saya tunggu hasilnya ya Pak. Baik Bu. Baik Bu, selamat pagi. Pagi Pak. Semangat Bu. Alhamdulillah Pak, semangat. Iya. Bagaimana Bu hari ini? Apakah proses coachingnya sudah berjalan lancar? Saya rasa berjalan lancar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Setelah proses observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Ibu ini. Iya Pak. Pertama itu, apa yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan oleh Ibu? Tadi Pak, saya saat proses coaching tadi sudah melakukan proses percakapan yang brief dengan alur yang pertama. Di situ sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi sudah menggali dari sidang coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Pak dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, Ibu sudah berhasil menggunakan percakapan dengan alur dental ya. Ini sesuai dengan apa yang sudah saya amati. Kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Saya itu ingin lebih jauh memahami lagi Pak tentang proses coaching ini dengan kita supaya bisa saya terapkan dengan pelajaran saya nanti di kelas gitu kan. Dan kemudian juga berkolaborasi dengan rekan guru lainnya di sekolah. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Saya kira ini saja Bu untuk observasi kita pada hari ini. Semoga harapan Ibu ini tercapai. Semoga sukses selalu Bu ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.